teman-teman, selamat pagi. Nah, di ibadah pagi hari ini aku ditemani Utin, ditemani dengan Kak Endi dan juga Kakak Dina. Yeay. Nah, teman-teman, sebelum mulai ibadah, yuk kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah sambil bangkit berdiri dan dengan semangat ya. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua sehingga kami bisa melaksanakan ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, fokuskanlah hati dan pikiran kami supaya tertuju ke dalam ibadah-Mu dan ke dalam hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, masih dalam keadaan bangkit berdiri dan keadaan semangat, yuk kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Na 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 na
silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai firman, marilah kita menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman, karena di firman hari ini itu berbeda dengan firman yang sebelum-sebelumnya. Kenapa sih? Karena akan ada talk show with Kadila dan juga Pak Pendeta, jadi stay tune ya. Oke, kita memulai lagu Sampai Akhir Hidupku. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Oke, hari ini ibadah kita akan berbeda karena hari ini kita akan dilayani oleh Pak Pendeta. Halo. Kita akan ada talk show hari ini dan bakalan seru banget. Jadi tetap stay tune di rumah. Oke, tapi sebelum kita mulai kayaknya enakan kita berdoa dulu kali ya Pak. Pak Pendeta dipersilakan untuk berdoa. Oke, kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Tuhan, Kau pimpin kami agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami sharekan bersama-sama, dan biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik di rumah boleh membuka Alkitab. Kita sekarang akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai ke 33. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Gitu Pak Pendeta. Pada hari ini kita akan membahas soal topik tentang komunitas yang berbagi nih Pak. Ya. Nah, untuk komunitas yang berbagi ini mungkin ada dari adik-adik di rumah ini yang masih belum tahu kok tiba-tiba komunitas yang berbagi. Emang komunitas berbagi itu apa sih Pak sebenarnya? Dari mana sih komunitas berbagi itu? Iya. Kalau kita lihat dari perikop kita adalah dan kita bicara tentang jemaat mula-mula, maka ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula, yaitu ketika mereka terbentuk karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid, dan para murid bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan mereka. Lalu banyak orang yang percaya, banyak orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dan ketika mereka beriman percaya kepada Tuhan Yesus, mereka membentuk satu persekutuan, dan satu persekutuan itulah yang disebut dengan jemaat mula-mula. Oh gitu, jemaat mula-mula. Jadi jemaat mula-mula itu terbentuk setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi terus spesialnya itu mereka tuh apa sih Pak? Kok bisa disebut sebagai jemaat mula-mula gitu, bukan jemaat akhir-akhir? Iya, mereka spesial pakai telur. Spesial pakai Gini, telur. hal yang menarik dari kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam satu persekutuan yang benar-benar luar biasa. Kenapa luar biasa? Mereka percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak hanya sekedar percaya saja, tapi mereka benar-benar mewujud menyatakan kasih Tuhan itu dalam persekutuan mereka. Misalnya, mereka hidup dalam satu persekutuan yang saling mengasihi. Mereka juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka bisa membagi. Bahkan kalau kita baca dalam firman Tuhan, ada orang-orang yang menjual harta mereka dan itu dibagikannya kepada sesama anggota di dalam persekutuan jemaat mula-mula. Boleh dikatakan mereka benar-benar memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Rasa berbagi mereka satu dengan yang lain membuat mereka memiliki ciri khas yang berbeda dengan jemaat, dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan itu yang membuat pada akhirnya orang-orang melihat ada sesuatu yang berbeda dalam komunitas jemaat mula-mula, yaitu hidup kasih, hidup saling membagi, dan mereka hidup dalam kebersamaan yang luar biasa. Berarti kalau dalam berbagi itu mereka saling berbagi dan mereka itu berarti seperti nggak bisa kekurangan atau gimana Pak? Ya gini, hal yang sangat penting yang mau kita lihat dalam komunitas jemaat mula-mula ialah mereka percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai dasar dan sumber kehidupan mereka. Dan dasar kepercayaan mereka yang membuat mereka yakin bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah dapat memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, yang mereka miliki.
sehingga mereka tidak sungkan, mereka tidak ragu untuk mau berbagi dengan sesama karena mereka mau merasakan kasih yang sama di antara mereka. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang punya dengan tidak punya, tapi mereka benar-benar mau mengasihi satu yang lain, bukan hanya sekedar perkataan saja, tapi juga perbuatan-perbuatan mereka itu mereka wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka tidak merasa, tidak takut untuk kekurangan, dan buktinya jemaat mula-mula tidak ada yang pernah berkekurangan, bahkan mereka semakin bertambah, dan semakin bertambah. Bahkan kalau kita baca dalam firman Tuhan, dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, semakin hari semakin banyak. Itu menandakan mereka nggak kekurangan. Gitu. Kalau dengar-dengar nih Pak, bukan dengar-dengar sih, kalau yang menurut saya baca dan saya dengarkan dari Pak Pendeta, dari kakak-kakak sekolah minggu, jemaat mula-mula ini pada saat itu mereka bahkan melakukan mujizat yang bahkan lebih spektakuler daripada Tuhan Yesus buat, dan membuat sepertiga daripada penduduk bumi itu bahkan menjadi pengikut Yesus. Menurut Bapak gimana Pak? Benar nggak Pak? Pendapat itu? Tuhan Yesus kan mengatakan begini, bahwa setiap orang yang mengikuti dia bisa melakukan perkara-perkara yang lebih luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan, gitu kan? Tuhan Yesus kan pernah bilang begitu. Cuma bukan berarti dapat kita pahami dan mengerti secara harafiah, gitu, bahwa kita lebih hebat, lebih spektakuler, lebih unggul dari Tuhan Yesus dalam hal mujizat. Tapi yang Tuhan Yesus mau katakan ialah bahwa dalam perjalanan hidup pelayanan Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu di Israel, gitu kan, di Bethlehem, di Yerusalem, Samaria, Yudea dan sekitarnya, gitu kan. Nah, sementara para pengikutnya itu melakukan banyak pelayanan lebih luas dari yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi karena kita melakukan banyak hal yang lebih luas ke seluruh dunia. Misalnya para rasul, mereka memberitakan Injil ke berbagai belahan bumi, sehingga kita bisa menjadi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus karena peranan para rasul yang memberitakan firman Tuhan yang menginjili orang-orang sehingga sampai kepada kita. Dan itu yang dikatakan bahwa kita melakukan perkara yang lebih luas daripada atau lebih besar dari Tuhan Yesus dalam pengertian yang seperti itu. Dan jemaat mula-mula mereka hidup dalam satu persekutuan yang luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi karena di tengah-tengah mereka ada para rasul yang begitu luar biasa, yang Tuhan beri kuasa untuk memberikan kesembuhan buat orang yang sakit. Seperti Petrus, Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh, gitu kan. Bahkan dikatakan ketika Petrus berjalan, itu bayangannya saja bisa menyembuhkan orang, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, artinya bahwa yang saya mau lihat begini, bukan soal mujizatnya gitu loh. Sebab kalau orang hidup bergantung pada mujizat, ketika mujizat itu tidak terjadi, dia bisa kecewa. Tapi keyakinan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kepastian keselamatan, dan mereka tetap mengimani Tuhan Yesus. Kita tahu kan situasi kondisi pada saat itu mereka dianiaya, bahkan dibunuh. Banyak yang tetap percaya dalam situasi yang seperti itu, dan itu lebih hebat, lebih luar biasa dari mukjizat yang mereka lakukan. Artinya apa? Artinya sekalipun mereka harus membayar keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus dengan nyawa mereka nggak ragu. Itulah yang luar biasanya. Oke, ngerti. Kalau misalkan tadi kan kita ngomongin yang suka-sukanya aja nih Pak, ngomongin tentang mujizat, apa yang mereka lakukan. Nah, pasti dong setiap masa itu pasti ada tantangannya nih. Tantangan untuk gereja mula-mula, jemaat mula-mula dan jemaat sekarang itu apa sih Pak sebenarnya bedanya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, jemaat mula-mula mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka itu kan dianggap sebagai bidat, gitu kan, sebagai sekte, boleh dikatakan
mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang beraliran sesat. Itu yang dipahami oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan juga pemerintahan Romawi. Mereka menganggap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu penyesat, dan itu harus dihancurkan. Makanya dianggap musyrik lah, boleh dikatakan sebagai oleh orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu boleh dikatakan sebagai kafir gitu kan, sebagai orang yang sesat. Nah, bagaimana mereka supaya tidak mengalami pertumbuhan, jemaat mula tidak mengalami pertumbuhan? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, para pemuka agama, bahkan pemerintah Romawi pada saat itu. Mereka menganiaya, bahkan tidak hanya menganiaya, mereka membunuh anak-anak Tuhan. Sehingga banyak yang kocak-kacir menyelamatkan diri. Tapi kita lihat bahwa dalam situasi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan penganiayaan, ada yang mengatakan bahwa semakin dibabat semakin merambat. Ketika mereka dihajar, ketika mereka dibabat, ketika mereka dianiaya, ketika mereka dilakukan dengan tidak baik, tidak benar, bahkan ada yang dibunuh, persekutuan itu bukan malah hancur, persekutuan itu bukan malah binasa, tapi justru persekutuan itu malah berkembang. Dan sekali lagi pada akhirnya perkembangan dari persekutuan itu yang juga membuat kita sekarang ini percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi tantangan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula adalah orang-orang yang dari luar yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Gitu. Nah, di dalam kondisi kita seperti sekarang ini kan tantangannya berbeda. Maksudnya berbeda gini. Ketika kekristenan menjadi mayoritas di satu negara, katakanlah misalnya Amerika, gitu. Tantangannya tentu berbeda dengan kita yang minoritas di Indonesia. Nah, kalau di sana tantangannya itu bukan dari pemerintah gitu. Biasanya tantangannya ya misalnya dari ajaran-ajaran yang tidak benar muncul, dari ajaran-ajaran yang menyalahartikan atau mensalah tafsirkan Alkitab, lalu timbul ajaran-ajaran yang menyesatkan. Misalnya gini, kamu pernah dengar Children of God? Oh, pernah. Nah, Children of God adalah ajaran yang begitu menyesatkan karena orang bisa melakukan banyak hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, gitu kan. Dan seperti itu. Lalu tantangan-tantangan di negara-negara yang mayoritas Kristen itu ya misalnya sekularisme, intelektual, nalar yang maju yang membuat orang pada akhirnya tidak percaya kepada Kristus karena mereka lebih mengandalkan intelektual mereka, teknologi, itu sains dan sebagainya. Nah, negara-negara maju yang mayoritas Kristen, mereka tantangannya seperti itu. Nah, kalau kita enggak gitu, tantangan kita ialah kita harus berhadapan dengan mayoritas orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan terkadang kita dianggap sebagai komunitas yang tidak boleh bertumbuh, gitu, yang tidak boleh berkembang. Makanya kalau kamu lihat kan gereja dilarang, ibadah dilarang, gitu. Bahkan sampai dibakar, gitu. Tapi kita juga harus bersyukurnya gini dia, bahwa di tengah-tengah mayoritas orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan begitu banyak juga orang-orang yang tidak menyukai kita bersyukur bahwa ada orang-orang Muslim yang berpikiran moderat, misalnya kayak NU, gitu kan. Nah, mereka bisa memahami dan mengerti keberadaan kita, gitu. Sehingga mereka bisa menjadi, katakan bisa saja Tuhan memakai mereka untuk menjadi orang-orang yang membela kita. Gitu. Kalau kamu baca banyak tokoh-tokoh NU seperti misalnya Gus Dur, presiden kita yang kelima, itu dia membela kaum Kristen, kaum minoritas, bukan hanya buat yang Kristen, tapi buat agama yang minoritas Gus Dur membela, gitu kan. Lalu sekarang banyaklah saya tak besar, Siraj dan sebagainya. Jadi tantangan kita justru di situ, bahwa kita
eh, tidak dapat bergerak dengan bebas, tetapi kita bersyukur bahwa dalam situasi yang seperti itu kita tidak mati, gitu ya. Kita masih tetap ada, masih tetap eksis, dan kita percaya banyak orang-orang yang juga pada akhirnya percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan takut untuk terus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus di tengah mayoritas yang tidak, orang yang tidak percaya. Oke, kita kembali lagi ke topik awal nih Pak, Yeah. komunitas yang berbagi. Kalau misalkan ngomongin tentang jemaat yang mula-mula itu mereka mengumpulkan harta mereka lalu dibagikan sehingga nggak ada yang kesusahan. Nah, kalau untuk masa sekarang nih Pak, gimana sih cara menerapkan hal yang seperti itu di tengah keegoisan jemaat masa kini gitu loh Pak? Hal yang sangat penting yang mau kita pahami dari jemaat mula-mula, esensinya ialah yang kita lihat ialah bukan soal mereka menjual seluruh harta mereka lalu dibagikan, bukan itu. Sebab kalau kita disuruh seperti itu pasti kita belum tentu bisa menerapkan, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Disuruh jual harta lalu dibagikan kepada fakir miskin. Mungkin untuk situasi yang sekarang ini ada yang bisa melakukan, tetapi belum tentu juga orang bisa melakukan. Nggak semua orang. Esensinya ialah yang penting yang bagaimana kita mau berbagi. Artinya berbagi gini, apa sih yang kita miliki, apa sih yang kita punyai, gitu kan? Kasih itu yang kita miliki. Dan bagaimana kita menerapkan kasih itu tidak selalu dalam bentuk materi, gitu kan? Tidak selalu dalam bentuk membagi, katakanlah misalnya uang atau membagi seperti jemaat mula-mula atau enggak. Tetapi ketika kita tahu ada anggota jemaat kita yang sakit, lalu kita datang. Dan ketika kita datang mungkin kita nggak bawa ya katakanlah misalnya oleh-oleh gitu ya, entah buah atau apa, kita datang dengan tangan kosong, tapi ada satu yang kita mau bawa buat orang itu, doa. Gitu. Itu sesuatu yang paling simple, paling sederhana, tapi luar biasa khasiatnya. Ketika ada anggota jemaat atau ketika kamu punya teman sakit, jangan hanya kamu sakit, kalau kamu tahu rumahnya dan kamu kenal dia, datangi dan doakan, itu berbagi, gitu kan? Atau misalnya ketika ada bencana seperti di NTT, gitu kan? Bagaimana kita mencoba mungkin bisa mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang mungkin kalau kita sendiri misalnya kayak saya sendiri hanya 100.000 gitu, atau mungkin sedikit, tapi ketika kita bersama-sama gitu, kumpul gitu, itu sesuatu yang bisa menjadi berkat gitu, atau pakaian bekas dan sebagainya layak pakailah gitu. Artinya gini, dalam komunitas jemaat mula-mula, sekali lagi yang harus kita garis bawahi adalah kita punya kasih untuk berbagi tidak hanya dalam bentuk materi. Apapun yang bisa kita lakukan, kita buat. Berarti berangkat dari komunitas nih Pak ya berarti. Ya, komunitas bisa dari remaja, kita bisa bareng-bareng dari komisi-komisi yang ada di gereja, teman-teman kalau mau gabung boleh banget gitu kan. Mungkin Bapak punya kesimpulan untuk diskusi kita pada pagi hari ini? Iya. Semua. Oke, adik-adik remaja taruna, dari jemaat mula-mula kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama ialah bahwa kita punya dasar dan keyakinan yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita juga punya perintah yang sama, yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia, sesama kita manusia. Dan ketika kita mengasihi sesama kita manusia, maka kita mau saling berbagi, komunitas saling berbagi.
Sekali lagi, berbaginya mungkin tidak dapat kita mengerti secara harafiah seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula, menjual hartanya dan memberikannya kepada orang miskinnya. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita buat dengan kasih yang kita miliki, dengan kasih yang kita punyai? Dan itu yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Dan yang ketiga ialah mari kita mau tetap memiliki keyakinan, ketekunan, kesetiaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kita, secara khusus pada saat ini lagi masa pandemi, kita harus tetap komit, kita harus tetap kompak, kita harus tetap bersatu, dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan dalam seluruh komunitas kita pada akhirnya berujung untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi buat kita semuanya, adik-adik remaja dan taruna, mari kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Minimal dalam kehidupan kalian sebagai remaja taruna harus saling mengasihi, lalu kalian bisa semakin kuat dalam komunitas kalian. Dan bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, baik buat misalnya anak sekolah minggu, buat para pemuda, gitu kan. Karena kalian punya komunitas yang luar biasa. Itu saja, Dan. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama. Banyak banget nih dapat insight pada pagi hari ini, banyak pencerahan baru. Sama-sama. Kita tahu, jadi tahu. Dan semoga adik-adik di rumah juga mendapatkan sesuatu ya dari diskusi hari ini. Dan mungkin kita boleh berdoa dulu kali ya Pak. Oke, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, Bapa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sharingkan bersama tentang komunitas jemaat mula-mula. Dan biarlah Tuhan, ya apa yang kami dapat, kami pahami, kami mengerti, boleh kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Ketika kami mau berbagi, sekalipun kami tidak memiliki harta seperti jemaat mula-mula, tapi ketika kami punya kasih, maka apapun dapat kami lakukan, apapun dapat kami buat untuk berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati para remaja taruna, dan biarlah pimpinan penyertaan kasih sayang Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Tuhan juga memberkati para pengasuh remaja dan taruna, biarlah berkat-berkat yang luar biasa juga Tuhan berikan dalam seluruh perjalanan hidup mereka, dan biarlah campur tangan Tuhan senantiasa ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan Tuhan sekali lagi berkati para remaja taruna dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka, dan biarlah segala yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di talk show selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Nah teman-teman, gimana tadi firmannya? Keren kan? Berbeda dari yang lain dong. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan. Oleh karena itu, untuk meresponi firman tadi, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Menjauhi rohmu yang
Teman-teman, kita akan menerima berkat dari Pak Pendeta. Untuk itu silakan bangkit berdiri. Shalom anak-anak remaja taruna, setelah kalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka biarlah kebenaran itu tidak hanya kalian renungkan saja, tidak hanya kalian simpan di hati saja, tetapi jauh lebih penting adalah kalian mempraktekannya dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Karena itu yang penting, bahwa kita tidak boleh hanya menjadi pemberita firman, tidak boleh hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai perjalanan hidup kalian, anak-anak remaja taruna, dari kemarin sekarang sampai kalian pada akhirnya memiliki masa depan luar biasa yang semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya kepadanya katakan, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke teman-teman, ibadah kita akan selesai. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
teman-teman, ibadah kita telah selesai dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, yaitu menjaga jarak, menjaga dan mencuci tangan.